Ya teman-teman saya, Bapak Pendeta, DPS Wilayah 1, kemudian Basis, saya ingat kembali 16-17 tahun yang lalu ketika kita ada di Terminal 2, bahwa FGM ini bisa hadir karena ada orang-orang muda yang kuat dan perkasa waktu itu, yang lahir dari Kerom sini. Kita ada masih Bapak Pendeta Kris, Ketua Basis dan DPS Wilayah 1. Ini mereka dengan gigi kita bertarung di sekian ribu pemuda teri yang ada di Terminal 2 bangsa untuk dirikan OKP kita. Dan hari ini mereka masih berjuang ketika di setiap kali raker sidang raker sinode di DKI di Tanah Papua, mereka terus berjuang untuk porsi harus diberikan kepada FGM DKI. Dan untuk itu mari kita memberi tepuk tangan untuk sering kita bicara FGM untuk para pendeta DKI di Tanah Papua. Sering itu juga diikuti dengan lupa-lupa ingat. Padahal kita ada OKP ini bukan OKP yang lahir dari luar, ini lahir dari rayu DKI di Tanah Papua. Semangat pemuda DKI di Tanah Papua begitu berapi-api karena kita berpikir begini, setelah kita selesai di PAM DKI, energi dan kekuatan kita mau dikemanakan? Padahal kita mempunyai kapasitas dan kemampuan itu. Nah, dukungan dan tujuan ini yang menjadi utama kita berpikir dan bergumul. Bapak Pendeta, mereka berdua dan masih ada dengan kita sampai saat ini. 17 tahun yang lalu kita ada di Terminal 2, masih jaga dan perkasa saat ini. Masih teringat di dalam ingatan saya waktu itu bahwa ada di komisi-komisi diskusi kita bangun dengan susah payah karena satu komisi itu hampir 200 sampai 300 orang. Bagaimana kita memberikan pikiran kita dan diterima oleh teman-teman pemuda. Dan itu saya yakin dan masih saya akui bahwa Ketua Pendeta kita bekerja dengan luar biasa membangun forum sekian ribu pemuda DKI yang ada di Terminal 2, sehingga kita pada waktu paripurna disepakati secara bersama untuk forum generasi pemuda DKI dalam waktunya harus berdiri. Dan mereka berusaha juga supaya setiap kali forum-forum DKI di Tanah Papua, FGM harus ada di dalam tempat yang terhormat. Untuk itu saya berterima kasih Bapak Pendeta. Ya, Tuhan menolong mereka juga dari waktu masih muda dan mereka mendapat posisi-posisi penting di DKI di Tanah Papua. Bapak Pendeta, saya perlu sampaikan pada saat ini bahwa kita sementara melakukan konsolidasi. Sudah kita bentuk di setiap provinsi di Tanah Papua ini wilayah-wilayah. Papua Selatan, Dewan Pimpinan Wilayah di Papua Selatan, sementara lagi konsolidasi di seluruh cabang-cabang di setiap kabupaten di Papua Selatan di Merauke. Papua Pegunungan sudah dibentuk Dewan Pimpinan Wilayah dan kita sementara lakukan konsolidasi di setiap cabang-cabang di kabupaten. Kabupaten Provinsi Papua, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Pak Ombia, sementara lagi kita lakukan konsolidasi. Dan hari ini Kerom, minggu depan kami di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sadi, Mambramo, dan Yapen. Dalam minggu-minggu depan kita pindah ke Saideli. Di dalam bulan ini kita lakukan seluruh konsolidasi di seluruh cabang-cabang di Sadi dan Saideli untuk Provinsi Papua. Yang sudah jalan adalah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Dan dapat saya sampaikan bahwa yang masih tegak berdiri di seluruh pengurus cabang adalah Kabupaten Kerom, cabang Kerom dan cabang Marga Amal. Mereka terus berkumpul di halaman kantor Basis, minta petunjuk ke pimpinan Basis apa yang harus FGM kerja untuk memberikan dukungan kepada mereka. Nah, oleh karena itu saya sepakat bahwa walaupun memang susah dan rumit sekali untuk kita mendapat dukungan biaya, tetapi saya harus bangga bahwa Kabupaten Kerom, cabang Kerom dan Kabupaten Raja Ampat mereka terus berdiri sampai dengan
Ketua Prasis Raja Ampat memberikan bekas kantor Prasis lama itu untuk dipakai seluruhnya oleh FDM DKI di Tanah Papua, FDM DKI Raja Ampat. Nah, hari ini ketua cabangnya sendiri ada maju Bupati Raja Ampat. Oleh karena itu kemarin pimpinan sinode semua ada di sana di Raja Ampat, karena beliau sendiri adalah ketua panitia dan mereka memberi dukungan kuat untuk calon ketua FDM Raja Ampat ini supaya dia terus berdiri tegak. Kalau dapat kita percaya bahwa dia memenangkan pertarungan bupati di Raja Ampat. Ini yang kita bangun sampai saat ini. Dan oleh karena itu hari ini kita mulai di Kerom, semangat yang sudah dibangun oleh teman-teman di Kerom sini jangan patah semangat. Kalau ada tantangan, kita harus tegak berdiri. Bahwa itulah kita hadir di situ. Dan selalu kita yakin bahwa gereja ini kita tidak pernah susah karena kita ada di dalam gereja setiap hari. Dan Tuhan memberikan nikmat ini kepada anak-anak muda yang kuat dan berkasih untuk berdiri bersama gereja ini. 5 tahun yang lalu kita ada di sini untuk melantik DPC FDM Kabupaten Kerom. Waktu itu saya masih ingat karena Bupati Kerom waktu itu beliau adalah ketua KMP, beliau menghadiri kegiatan pelantikan pengurus cabang FDM di sini. Dan dari sini kita tunggu karena beliau langsung mendaftar ke KPU untuk ambil nomor urut. Nah, perjuangan kita ini kita berpikir bahwa ada orang-orang yang kuat untuk FDM berdagang. Dan saya ingat jelas pada waktu itu kita dari atas mimbar kita serukan dalam satu suara untuk DKI punya suara bersatu. Oleh karena itu saya tidak menggunakan mimbar yang ini untuk memberikan kampanye untuk kita, tetapi nanti kita dengan arahan petunjuk dari pimpinan Prasis kemana kiblat yang harus kita ambil dari pengurus cabang. Oleh karena itu saya berpikir pengurus cabang yang nanti kita bentuk di sini ada keterwakilan dari klasis-klasis dan distrik-distrik harus ada di sini sehingga kita kuat. Kemanapun kita pergi, ada situ anak FDM yang ada di kampung-kampung kecil yang kita belum masuk ke sini. Karena secara struktur di tingkat pusat pengurusnya ada di Dewan Pimpinan Pusat Sinode. Di wilayah-wilayah kita ada di seluruh provinsi-provinsi di Tanah Papua. Kemudian di cabang-cabang kita ada di pengurus-pengurus cabang setiap kabupaten. Ke depan, anggaran dasar kita nanti kita revisi. Saya berharap kita revisi ADRT dari organisasi ini supaya pengurus cabang dia tidak ada di Prasis. Ulangi, tidak ada di kabupaten, dia harus ada di bawah Prasis langsung. Supaya dia dibina di bawah Prasis. Kalau dia ada di cabang, rumit. Kalau macam di Kerom mungkin bisa kita jangkau, tetapi seperti di Biak, cabang-cabang itu misalnya Prasis Numfor jauh sekali, Biak Timur jauh sekali. Tetapi kalau timur sini rata-rata mereka dari Biak Selatan, sehingga saya terentang kendali agak sedikit sulit. Sementara teman-teman PAM yang ada di Prasis itu dia bertebat setelah mereka di pengurus PAM selesai, mereka sudah tidak dipakai lagi. Teman-teman semua, peraturan GKI setiap waktu dia berubah. Tata gereja, peraturan semua berubah. Jadi pedoman pelayanan PAM GKI itu sudah mengatur soal batas usia. Batas usia kita ada di dalam PAM GKI. Ke depan nanti kita sudah susah untuk kembali karena dapat mengatur soal batas usia. Oleh karena itu, para pendeta, Bapak Pendeta BPS wilayah, Ketua Prasis, kami sudah berpikir puluhan tahun yang lalu bahwa generasi muda ini jangan dia terputus setelah duduk di PAM GKI. Kita harus bentuk OKP ini. OKP ini wadah berhimpun pemuda gereja, PAM GKI. Kita selesai di PAM GKI, kita pindah di OKP ini. Ini OKP-nya kita. Nanti di jemaat kita bentuk garda pemuda GKI di setiap jemaat. Sehingga GKI bicara dari atas satu suara sampai di tingkat akar rumput di bawah. Nah, oleh karena itu, inilah yang menyebabkan kita perbesar kekuatan GKI di Tanah Papua lewat forum generasi muda GKI di Tanah Papua.
Jangan kita lihat bahwa OKP ini dia berdiri di luar halaman gereja. Ini OKP yang dilahirkan oleh GKI Tanah Papua. Kita berpikir berpuluhan tahun. Bapak Pendeta Yoke, mantan ketua sinode kita, beliau orang pertama yang nanti harus kita dirikan OKP ini. Mengapa? Karena beliau berpikir sama dengan Bapak Pendeta, selesai dari pemilikan itu begini. Kita punya potensi, tetapi aturan gereja mengatur kita batas usia. Sudah berkeluarga harus keluar dari pemilikan ini. Oleh karena itu, pikiran yang luar biasa 20 tahun yang lalu itu kita lahirkan FG. Kalau FG ini jadi wadah perhimpun organisasi pemuda GKI ini. Mereka ini walaupun ketua presiden, mereka menjadi bagian daripada OKP ini. Dewan pembina, dewan pengurus. Karena itu, di OKP ini tidak ada batas usia. Kita semua menjadikan wadah ini, wadah perhimpun. Berharap supaya kita di Kirom ini kita hadirkan anak muda yang punya kemampuan ada di tempat-tempat di Dewan Perwakilan Rakyat Eksekutif maupun Legislatif lain dari organisasi kita. Mereka akan menjadi generasi muda, orang-orang terpercaya di lembaga-lembaga ini. Yang berikut saya sampaikan bahwa sementara kita lagi mempersiapkan musyawarah wilayah Provinsi Papua. Musyawarah wilayah Provinsi Papua ini akan dilakukan dalam waktu dekat ini dan pesertanya hadir dari seluruh pengurus-pengurus cabang di Provinsi Papua. Nanti kita ada di sana di dalam musyawarah wilayah ini. Kalau di kongres di pusat disebut kongres